Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang kedua untuk triwulan ketiga tahun 2022 ini yang bertajuk Ujian-ujian berat yang datang. Untuk memulai pembelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk Sekolah Sabat kita sekali lagi, ujian-ujian berat yang datang. Yang menjadi pertanyaan untuk minggu ini ialah, apa ujian berat yang datang kepada kita? Apakah punca-punca ujian berat atau masa sukar yang kita alami sepanjang kehidupan kita? Mengapa kita mungkin tiba-tiba mendapati diri kita menghadapi tekanan dan mengalami ujian di beberapa tempat di mana keadaan itu menyebabkan kita berubah, berkembang, dan bertumbuh dalam perwatakan kita? Saudara, inilah beberapa pertanyaan yang kita akan jawab dalam pelajaran kita pada minggu ini. Bacaan Alkitab seperti yang ada di screen, dan baiknya kalau ada kesempatan kita membacakan supaya kita lebih mudah memahami pelajaran Sekolah Sabat kita. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Terjemahan baru. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu hairan akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Pendahuluan Sekolah Sabat kita. Mangkuk pijar didefinisikan sebagai bekas yang digunakan untuk mencairkan bahan yang memerlukan tahap habah yang tinggi. Seperti yang ada gambar di screen Anda. Dan yang kedua, mangkuk pijar itu juga adalah ujian yang amat besar. Dan ketiga, mangkuk pijar atau cawan lebur itu satu tempat atau situasi di mana tenaga terkumpul berinteraksi untuk menyebabkan atau mempengaruhi perubahan atau pertumbuhan. Nah saudara, definisi ini juga memberi kita gambaran yang berguna tentang apa yang berlaku dalam kehidupan rohani kita. Minggu ini, kita akan menumpukan perhatian kepada beberapa sebab mengapa kita mungkin tiba-tiba mendapati diri kita menghadapi tekanan dan mengalami ujian di beberapa tempat di mana keadaan itu menyebabkan kita berubah, berkembang, dan bertumbuh dalam perwatakan kita. Ini akan membantu memberikan kesadaran kepada kita tentang apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita, supaya apabila kita berada dalam sebuah mangkuk pijar atau ujian yang amat besar, kita akan mempunyai idea bagaimana untuk bertindak balas. Tidak semua mangkuk pijar atau cawan lebur adalah sama atau memiliki sumber yang sama. Mari kita pelajari jenis mangkuk pijar atau cawan lebur yang dihadapi oleh orang percaya. Dan untuk memahami pelajaran Sekolah Sabat kita akan membahagikannya kepada 5 topik seperti yang tertera di screen Anda. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu kejutan dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sehingga 19. Apakah kejutan boleh menjadi mangkuk pijar? Bolehkah kejutan-kejutan yang berlaku dalam hidup kita mempengaruhi iman kita? 1 Petrus 4 ayat 12 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu hairan akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Mengikut Kristus pasti akan menghadapi berbagai kesulitan. Tetap setia ketika dosa menyerang, mempertahankan kebenaran di atas kepalsuan, bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ketika kita melakukan hal-hal ini, musuh mungkin mencoba menyakiti kita untuk melemahkan atau menggagalkan kesaksian kita. Pengalaman penderitaan bagi iman kita ini dapat dianggap sebagai proses peleburan, proses dari mangkuk pijar atau cawan lebur.
Kita hidup di antara pertentangan antara yang baik dan yang jahat, antara Tuhan dan Satan. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika kita menghadapi masalah atau kesukaran, peleburan ketika kita secara terbuka berdiri di sisi Tuhan. Seterusnya kita ke tajuk yang kedua, yaitu mangkuk pijar Satan. 1 Petrus 5:8 sehingga 11. Bagaimana tindakan setan itu menjadi mangkuk pijar? Bagaimana mengatasinya? 1 Petrus 5:8 katakan, "Sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Setan adalah musuh yang aktif dan nyata. Motifnya ialah menyebabkan kerusakan. Karyanya yang sangat jelas di sekitar kita, seperti kematian, penderitaan, kejatuhan moral, kepalsuan, dan sebagainya. Setan tertarik untuk membuat kita berdosa atau menghancurkan kita. Dia akan mencoba melakukannya dengan apapun cara supaya kita menjadi sekutunya. Apa yang dapat kita lakukan? Melatih pengendalian diri, waspada, menahan godaan, berdiri teguh dalam iman. 1 Petrus 5:8 hingga 9. Tuhan telah berjanji untuk memulihkan kita dan membuat kita kuat, teguh, dan tabah dalam peperangan ini. Ingatlah bahwa syaitan telah dikalahkan, Lukas 10:18, Roma 16:20, Wahyu 12:11. Kemenangan kita terjamin selagi kita berpegang teguh pada Yesus. Seterusnya, tajuk yang ketiga, mangkuk pijar dosa, Roma 1:18 hingga 32. Bagaimana dosa itu boleh menjadi mangkuk pijar? Apa solusi penyelesaian kepada situasi ini? Roma 1:18 mengatakan, "Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman." Dosa selalu memiliki kesan sampingan, Galatia 6:7. Tuhan boleh saja menghapuskan akibat atau kesan dosa-dosa kita, tetapi Tuhan tidak melakukannya. Kenapa? Supaya kita boleh memahami betapa berbahaya dan menjijiknya dosa-dosa itu. Kita seharusnya tidak berharap untuk berbuat dosa dan kemudian tanpa menderita, atau berpikir bahwa Tuhan akan memahami situasi saya saat ini dan membebaskan saya dari kesan-kesan dosa saya. Melanggar hukum moral dan kesehatan membawa penderitaan. Mangkuk pijar atau cawan lebur yang dipaksakan sendiri. Roma 1:21 hingga 32 menjelaskan proses dosa. Di screen adalah kita lihat gambarnya secara ringkas, yaitu kita berhenti memikirkan Tuhan, ayat 21. Kemudian kita mempercayai kebijaksanaan kita sendiri, ayat 22. Setelah itu kita menyembah hal-hal dunia, ayat yang ke-23. Dalam situasi ini Tuhan membiarkan kita mengikuti jalan kita sendiri karena kuasa memilih manusia. Apa yang terjadi? Dosa muncul, ayat 29 sehingga 32. Seterusnya, tajuk yang keempat, mangkuk pijar pemurnian, Yeremia 9 ayat 7 hingga 16. Bagaimana mangkuk pijar pemurnian itu boleh terjadi? Bagaimana situasi ini boleh diatasi? Yeremia 9 ayat 7 mengatakan, "Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku?" Di luar akibat dari dosa kita, Tuhan mengkhawatirkan dosa itu sendiri, terutama dosa yang kita tidak akui kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengaku dosa kita, Tuhan membiarkan kita melalui mangkuk pijar atau cawan lebur, supaya kita akhirnya sadar dan mengakui dosa kita dan merasakan perlunya keselamatan. Pemurnian dan ujian Tuhan melibatkan tindakan yang drastik. Kemungkinan terdapat 3 sebab mengapa pemurnian dan ujian ini terasa seperti mangkuk pijar. Kita lihat di screen.
Kita mengalami kesakitan karena Tuhan membenarkan keadaan-keadaan tertentu untuk membawa dosa kita kepada perhatian kita. Dan yang kedua, kita mengalami kedukacitaan karena kita merasa sedih dengan dosa yang kini kita lihat dengan jelas. Dan yang ketiga, prosesnya menjadi lebih berat karena kita harus memutuskan untuk berhenti dari dosa yang kita pelihara. Tajuk yang kelima, mangkuk pijar kematangan. 2 Korintus 12 ayat 7 hingga 10. Bagaimana mangkuk pijar kematangan boleh terjadi dalam hidup kita? Apakah yang harus kita lakukan untuk berada di dalam situasi ini? 2 Korintus 12 ayat 7 katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan setan untuk membuat kita melalui beberapa mangkuk pijar atau cawan lebur atau ujian, dugaan, sehingga kita dikuatkan, sehingga kita menjadi siap untuk menahan godaan di masa depan. Paulus mengerti bahwa duri yang dideritanya telah mengawalnya meninggikan diri dan dari kesombongan serta kepercayaan diri. Dia menyimpulkan bahwa sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Ringkasnya, tidak semua mangkuk pijar atau cawan lebur atau pencobaan atau ujian yang kita derita dihasilkan oleh cara yang sama atau dengan maksud yang sama. Mari kita meminta Roh Kudus untuk membantu kita memahami setiap case, situasi, dan bertindak sesuai dengan hal tersebut. Pena Inspirasi menjelaskan, mereka yang berpegang teguh pada iman mereka sampai akhir akan keluar dari tungku pencobaan seperti emas murni yang 7 kali dimurnikan. Ketika dalam kesulitan, ingatlah bahwa iman yang teruji dalam tungku penderitaan lebih berharga daripada emas yang diuji dengan api. Saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, dan ini adalah kesimpulan daripada buku Pena Inspirasi, The Ministry of Healing, muka surat 471. Dia atau Tuhan yang membaca isi hati manusia, mengetahui sifat mereka, sifat manusia, lebih baik daripada mereka mengenal diri mereka sendiri. Dia melihat bahwa sebahagian mereka memiliki kekuatan dan kelemahan yang jika diarahkan dengan benar, boleh digunakan dalam kemajuan pekerjaan Tuhan. Kedua, dalam pemeliharaan Tuhan, Dia membawa orang-orang ini ke dalam kedudukan yang berbeza dan keadaan-keadaan yang pelbagai sehingga mereka dapat menemukan dalam perwatakan mereka cacat celah yang tersembunyi dari pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga, Dia memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kekurangan ini dan menyesuaikan diri mereka untuk pelayanan Tuhan. Seringkali Dia mengizinkan api penderitaan, atau Tuhan seringkali mengizinkan api penderitaan menyerang mereka, menyerang kita, agar kita boleh dimurnikan. Jadi saudara, sekian ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga kita mendapat sesuatu dan biarlah kiranya ini boleh menolong, membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, kebersamaan Tuhan, sehingga kami boleh mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.